Kesempurnaan anugerah itu bersama-sama Kristus di kerajaan sorga. Nah, bagaimana mungkin kelompok orang yang tadi berkata bahwa anugerah Kristus berhenti sampai di Golgota? Maksudnya apa sih? Maksudnya apa? Kalau berhenti sampai di Golgota, terus bagaimana dengan kita sekarang? Ya nggak perlu kita jadi orang Kristen lah. Buyar kita hari ini, pulanglah kita hari ini. Tinggal makan, minum, bangun, tidur, bekerja, tinggal tunggu mati, selesai hidup kita. Anugerah Allah tidak berhenti hanya sampai di Bukit Kalvari, enggak. Tapi anugerah Allah terus berjalan, terus bekerja, terus ada sampai detik hari ini. Itu sebabnya renungan hari ini, khotbah saya hari ini, saya beri tema, saya beri judul Mesin Anugerah Allah. Di mana mesin anugerah Allah ini terus bekerja bagi kita sampai detik hari ini. Dan patutlah kita bersyukur hari ini. Nah, kata kebaikan dalam teks atau dalam ayat ini, kata kebaikan di sini memuat segala anugerah Tuhan. Nah, bagaimana mungkin kelompok orang yang tadi saya sebutkan, yang ngaku-ngaku orang Kristen, ngomong anugerah berhenti sampai di Bukit Golgota? Ngawur ini. Nah, kita jangan ikut-ikutan pengajaran yang seperti ini, sesat saudara. Yang benar adalah kebaikan Tuhan terus ada dalam kehidupan kita sampai hari ini. Dan ayat ini berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Di dalam kalimat atau kata kebaikan ini terkandung semua anugerah Allah di dalamnya. Nah, bersyukur kita hari ini kita punya Tuhan yang hidup, yang ajaib, yang dahsyat, yang rela mati bagi kita, yang memberi hidupnya bagi kita. Kalau bukan karena cinta, kemurahan dan anugerahnya, apalagi namanya. Apapun yang terjadi, saudara boleh sampaikan dari tempat dudukmu, apapun yang engkau alami, mau suka mau duka, keadaan apapun engkau hari ini, saudara dan saya, apapun tanpa terkecuali, karena Alkitab mencatat Allah bekerja dalam segala sesuatu. Om, bagaimana hari ini Om? Kita menghadapi virus corona, termasuk corona Allah ada di dalam rencangannya. Tuhan izinkan semua ini terjadi. Tuhan luaskan semua ini terjadi, Bapak Ibu. Nggak mungkin Tuhan menabrak aturan mainnya, nggak mungkin. Nggak mungkin Tuhan menabrak tatanannya yang luar biasa itu, nggak mungkin. Dan Yesus sendiri sudah berfirman, menjelang zaman baru, dunia ini akan penuh dengan segala kesusahan, termasuk sakit penyakit. Om, dengan corona, termasuk corona di dalamnya. Allah ada di dalam semuanya ini. Masa Allah sejahat itu Om? Enggak, Allah membuktikan bahwa firman-Nya ya dan amin. Allah enggak memperhatikan kita dong. Masa Tuhan izinkan kita mengalami hal? Tidak. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan yang macam apa? Dari virus corona ini saya belajar, Allah mematangkan setiap firman yang kita sudah terima selama ini. Allah sedang mematangkan firman yang kita terima selama ini. Apa maksudnya Om? Logos yang saya beritakan, firman yang saya beritakan, ini firman, ini logos, tidak akan berubah remah dalam hidup kita jika tidak ada tekanan dari luar dalam hidup kita. Firman akan berubah menjadi rema, logos berubah menjadi rema ketika ada tekanan yang hebat dalam hidup kita. Sakit, Tuhan sembuhkan saya. Kalau saudara nggak sakit, saudara nggak pasti berdoa sembuhkan. Jadi saudara jangan ngomel-ngomel Tuhan kalau saudara mengalami persoalan. Jangan kayak bangsa Israel. Jangan kayak bangsa Israel. Cukuplah bangsa Israel, sudah ditulis oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus bahwa mereka menjadi peringatan bagi kita yang ada hari-hari ini. Apa peringatan melalui bangsa ini? Saudara perhatikan perjalanan panjang yang ditempuh oleh bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Sepanjang perjalanan ini
gelombang pertama orang Israel tidak ada yang tembus sampai tanah Kanaan selain 2 orang. Lain daripada itu musnah di sepanjang perjalanan. Kenapa? Karena dosa yang paling nampak adalah bersungut-sungut sepanjang perjalanan. Ngomel sama Tuhan, Tuhan kenapa engkau bawa kami di padang ini sehingga kami harus mati di padang ini? Bukankah di Mesir ada bawang putih, bawang bombay, ada telur puyuh, ada daging, segala sesuatu tersedia di sana. Kenapa kami harus ada di sini? Ngomel. Padahal kurang apa pernyataan Allah atas bangsa ini? Sebelum mereka keluar, mereka berdoa, Tuhan kami mau jalan jauh nih Tuhan, kami tidak punya bekal apa-apa. Apa yang Tuhan buat? Tuhan menjamah setiap hati orang-orang Mesir. Harta kekayaan orang Mesir dialihkan kepada bangsa ini. Kurang apa? Tuhan sudah berikan persiapan. Saudara perhatikan mujizat Allah yang luar biasa. Bukan hanya sampai di situ, sandal terompah yang mereka pakai sepanjang jalan gak pernah rusak, gak pernah hancur. Apakah itu kurang bukti kasih Tuhan? Apalagi kurang siang tiang awan, malam tiang api. Tiap pagi ada manah dari sorga turun bagaikan seperti embun dan dimakan oleh bangsa ini. Apa kurang bangsa ini? Tapi karena memang ketegaran hati mereka, keras kepala, mereka ngomel terus sama Tuhan. Akhirnya gelombang pertama yang keluar dari tanah Mesir nggak ada satupun yang lolos sampai tanah Kanaan. Jangan kita seperti bangsa Israel, cukup mereka yang jadi peringatan atas kita. Jalan di padang gurun seperti mereka enggak, tapi kita sedang berjalan dalam kehidupan yang panjang yang kita nggak tahu garis finishnya sampai di mana. Panjang perjalanan ini pasti ada banyak halang rintang, tantangan, pergumulan, pasti banyak. Tanpa terkecuali siapapun kita, jangan ngomel sama Tuhan, jangan sungut-sungut sama Tuhan. Kita bukan lagi sedang menuju tanah Kanaan yang ada di bumi, tapi yang kita tuju adalah tanah Kanaan yang ada di langit baru dan bumi baru. Itu tujuan kita. Jadi kalau kita masih ada hari ini sebenarnya persiapan untuk kita kelak nanti layak di hadapan Tuhan. Ada orang Kristen ngomong begini, orang Kristen yang ngomong, Om hidup ini kan hanya sekali Om, jadi puas-puasin hidup di dunia. Bodoh sekali ini orang. Mestinya karena hidup cuma satu kali, ya jangan sia-siakan kesempatan untuk menyenangkan Tuhan. Kalau saudara punya hidup kayak kucing, kata orang kucing punya 10 nyawa, ya nggak masalah. Tapi saudara dan saya bukan kucing, amin? Amin? Bukan kan? Kita manusia. Kita diberi hikmat, akal budi untuk mengerti segala kehendak Allah. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu jemaat, mesin anugerah Allah ini bekerja terus dalam kehidupan kita sampai detik hari ini, dan sempurnanya mesin anugerah itu akan nampak, akan kita alami, kita rasakan ketika kita ada sama-sama dengan Tuhan. Dan langit baru, bumi baru itu bukan suatu hal yang khayalan, bukan dongeng, tapi tempat tinggal. Alkitab berkata benar-benar adalah tempat tinggal. Jadi kapan? Mulai dari sekarang kita persiapkan diri. Ini waktunya kita persiapkan diri. Karena kalau udah mati nggak ada kata-kata persiapan lagi. Tinggal tunggu penghakiman selesai, mau ke kiri atau ke kanan. Nggak ada bilang Tuhan tunggu, Tuhan kasih kesempatan untuk aku nggak ada. Sekarang waktunya kita berubah. Gereja mula-mula tidak seperti kita jemaat Tuhan yang sekarang. Kita sekarang lengkap, kita punya Alkitab lengkap. Ya itu tinggal kembali ke kita mau baca atau enggak. Semua lengkap, sehingga Alkitab ini bisa menjadi pegangan jaminan bahwa keselamatan itu ya dan amin, dan surga menjadi bagian atas kita yang setia. Tapi saudara bayangkan orang-orang Kristen zaman Petrus, di mana surat ini ditulis dan ditujukan, mereka nggak punya pegangan seperti kita yang lengkap hari ini. Mereka sangat kekurangan informasi. Siapa Allah, bagaimana Kristus, selain mereka mendengar dari mulut Petrus dan murid rasul-rasul ketika itu. Wah, ini dituntut keberanian dan tindakan yang berani untuk mempercayai Kristus. Karena nggak ada jaminan seperti kita punya Alkitab yang lengkap. Coba saudara bayangkan hari itu mereka nggak punya Alkitab. Alkitab aja masih sementara ditulis. Perjanjian baru mungkin surat-suratnya masih sementara ditulis dan belum dibukukan seperti kita hari ini. Tapi mereka kalau sekali percaya
mereka percaya, mati pun tidak masalah. Dan kebanyakan gereja mula-mula ketika percaya Yesus, taruhannya pasti nyawa, taruhannya pasti aniaya, taruhannya pasti terpisah antara keluarga, orang tua dan anak. Janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu. Artinya bahwa seakan-akan Petrus mau ngomong begini, apapun persoalan, apapun masalah, apapun tantangan, itu biasa bagi kita. Itu biasa bagi orang percaya. Itu nggak ada apa-apanya bagi kita anak-anak Tuhan. Dan dari ayat ini kalimat terakhir Petrus katakan, jangan jadikan masalah, persoalan, tekanan, aniaya itu seolah-olah sesuatu yang besar, di mana kita nggak punya jalan keluar. Kan kebanyakan orang Kristen zaman sekarang begitu, oh Tuhan, kenapa ini harus ada dalam hidup? Oh Tuhan, kenapa ada corona? Seperti itu kan kira-kira. Tapi saya percaya di sini nggak ada, amin. Di luar situ banyak, di sini nggak ada. Nggak ada yang mengaku maksudnya. Kebanyakan kita begitu. Tapi saya katakan, saya pinjam kalimat ini, saya mau bagikan buat kita. Apapun masalah, apapun tantangan, termasuk coronavirus hari ini, jangan seolah-olah sesuatu yang luar biasa telah menimpa hidup kita sehingga kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ini pemikirannya begini yang perlu diluruskan. Kita punya Tuhan, kita punya Dia yang ajaib, kita punya Dia yang luar biasa, sanggup pelihara saudara. Saudara ada di sini, saudara dalam segala aktivitasmu, dalam profesimu, apapun, Tuhan ada di dalam kehidupan saudara untuk mendatangkan kebaikan. Nah, kebaikan di sini salah satunya adalah Tuhan mau mematangkan setiap benih-benih firman yang sudah tertanam dalam hidup kita. Jadi setiap persoalan, setiap masalah, setiap tantangan, tekanan, aniaya, apapun itu jenisnya, adalah untuk Tuhan mematangkan benih firman yang kita sudah terima selama. Firman gak akan berdampak luar biasa kalau tidak ada tekanan dalam hidup kita. Nah, firman akan berdampak indah luar biasa ketika Tuhan izinkan kita masuk persoalan, masalah, kita tetap berkata, Tuhan, aku percaya Engkau menyertai dan memberikan aku kekuatan. Oh, itu luar biasa. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita hadapi hari-hari ini. Apapun yang terjadi, cukup kita perhatikan anjuran pemerintah untuk memperhatikan bagaimana supaya kita terhindar dari virus corona ini. Jaga kesehatan, imun tubuh dibangun, olahraga yang cukup, istirahat yang cukup, pakai masker, physical distancing, apalagi rajin-rajin cuci tangan. Kalau perlu di saku tiap hari itu ada hand sanitizer. Begitu. Saya percaya bahwa kita akan terhindar dari semua masalah ini. Tadi pagi jam pertama, jam kedua saya katakan, kita nggak tahu kapan virus ini selesai, tapi yang pasti akan selesai. Satu waktu akan selesai. Kenapa saya yakin akan selesai? Karena virus corona ini belum ada apa-apanya. Ke depan masih ada lagi yang lain, nggak tahu jenisnya seperti apa dan sebagaimana. Tapi bagi kita anak Tuhan ada jaminan. Hadapi segala sesuatu dengan mengucap syukur. Hadapi segala sesuatu dengan mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena hanya bersama Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Ingat, mesin anugerah Allah itu bekerja terus dalam kehidupan kita hari demi hari, waktu demi waktu. Terus mesin itu bekerja. Untuk apa? Untuk mengembalikan rancangan Allah yang semula terhadap diri kita, yang tadinya Adam dan Hawa gagal untuk mempertahankan rancangan Allah dalam hidup mereka karena dosa. Semuanya rusak, kita hilang kemuliaan Allah. Tetapi oleh Kristus kita memiliki suatu pengharapan yang baru, yaitu kita punya kesempatan untuk kita dikembalikan kepada rancangan Allah yang seperti Bapa dan serupa seperti Kristus.